Selamat pagi kepada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Wahyu Satriaji. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Wahyu Satriaji. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi pada hari ini. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini yaitu saya, dosen pembimbing pertama, Sylvester Dhanani Permana SMTI, dosen pembimbing kedua, Bapak Budi Arifitama, ST MMSI, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Yadara Pulo SKMkom, dan Dewan Penguji kedua adalah Bapak Ade Saputra ST MICT Management. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Wahyu Satriaji untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan Saudara Wahyu Satriaji. Ya, baik, sudah Pak. Baik, terima kasih. Saudara Wahyu Satriaji, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Ini tiba saatnya saya persilakan pada Dewan Penguji pertama, yaitu Ketua Penguji, yaitu Bapak Yadara Pulo untuk bertanya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya, Ci? Sehat? Baik Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Handi ya, yang sudah membantu kita menyelenggarakan acara seminar proposal ya hari ini ya. Saya juga mengucapkan selamat kepada Wahyu Satriaji. Alhamdulillah kamu sudah sampai di kondisi saat ini, yaitu presentasi seminar proposal skripsi kamu. Mungkin ini tidak asing ya, pembahasan yang mau kamu ajukan ini sebenarnya masih dalam satu rangkaian penelitian dengan Pak Handi, betul ya? Ya, betul Pak. Betul ya. Dimana sepertinya kamu menjadi anggota tim peneliti bersama dengan Gusti ya? Ya, betul Pak. Ada satu lagi ya, kalau nggak salah bertiga ya? Atau berdua aja? Berdua sih Pak. Berdua aja. Oke. Nah, ini menarik karena Gusti sudah duluan, jadi kamu kena apesnya sekarang. Ada apesnya, ada positifnya. Apesnya adalah kamu harus lihat juga penelitian Gusti, sehingga nanti yang kita kritisi di Gusti jangan sampai ada lagi di kamu, kan gitu. Iya Pak. Nah, juga nanti positifnya adalah kita mau tahu nanti seperti apa pembeda apa yang kamu lakukan dengan yang Gusti lakukan. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya pertanyaan ini juga sudah pernah diajukan ke Gusti dulu waktu seminar proposalnya. Ya. Kenapa kamu menjadikan suara burung itu sebagai alat untuk peringatan terhadap kebakaran hutan? Kenapa harus suara burung gitu? Kenapa nggak suara jangkrik gitu? Pertanyaan pertama itu dulu, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yade atas pertanyaannya. Baik, akan saya jawab. Sebelumnya, kenapa suara burung? Karena kan ya seperti yang kita tahu Pak, untuk sebagai dijadikan parameter untuk kebakaran hutan kan, kalau untuk misalkan suara-suara yang lain, itu mungkin kurang memungkinkan Pak, karena kan untuk pengambilan datanya segala macam, itu mungkin agak sulit di situ. Lalu yang kedua, kenapa suara burung? Karena suara burung itu lumayan mudah Pak untuk pengambilan datanya juga, dan karena kan kita di penelitian ini kan menggunakan yang burung yang mewakili yang ada di hutan itu Pak. Jadi kurang lebih alasannya kenapa suara burung, karena itu lebih mudah aja sih Pak untuk pengambilan. Jadi jawabannya karena lebih mudah gitu ya? Ya, dan mungkin Pak, dan lebih mungkin karena untuk satwa yang lain kan beberapa satwa hutan kan seperti kayak primata atau apa kan, itu kan satwa yang dilindungi ya Pak. Jadi
Jadi parameternya agak lebih susah Pak untuk didapatkan. Seperti itu sih Pak, menurut saya. Agak kontraproduktif ya dengan Bagaimana? agak kontraproduktif dengan latar belakangnya. Di sini di latar belakang kamu itu kamu menyebutkan bahwasannya burung itu punya sifat, gitu. Di mana sifatnya itu salah satunya berkerumun, berkomunikasi dengan kawanan, gitu ya. Sehingga bisa saling menginformasikan tentang adanya sebuah kejadian atau ada sebuah kondisi, salah satunya kebakaran hutan. Itu yang saya lihat di latar belakang. Oke. Jadi gini Pak, izin menjelaskan lagi. Silakan. Di penelitian ini kan memang kita mengambil suara burung karena kan di mana behavior dari burung itu kan dari suara cuitan ya Pak. Nah, dari suara cuitan itu akan lebih mudah dipelajari Pak, karena kan dari suara cuitan itu kan nanti kan kita ambil suaranya lalu kita konversi menjadi sinyal spektrogram Pak. Nah, dari situ kan kita bisa lihat Pak perbedaan antara suara cuitan burung ketika misalkan di sini kan kita mengambil dua parameter suara burung Pak, yaitu dalam kondisi normal dan terancam. Nah, itu teknis ya. Kita belum bahas teknisnya. Jadi ibarat buah ya, saya baru kulitin dulu. Ya, saya belum masuk ke daging. Ya. Kamu tapi udah jelaskan sampai ke daging. Jadi yang saya tanya itu kenapa harus suara burung? Ya itu sih Pak, karena dari behavior burung itu yaitu dari cuitannya itu sih Pak, makanya kenapa kita ambil parameter dari burung itu diambil dari suara cuitannya, karena kita akan lebih mudah untuk menelitinya sih Pak, dari suaranya itu. Karena kan burung itu kan bukan karena sifat burung ya memiliki satu kemampuan untuk berkomunikasi dengan kawanan, sehingga kalau ada sebuah kondisi maka mereka bisa saling menginformasikan bahwasannya ada kondisi tertentu di hutan, misalnya kebakaran. Bukan karena itu. Enggak, salah satunya itu sih Pak. Itu ya. Ya ini berarti kamu harus lebih memahami lagi penelitian kamu. Ya. Saya melihat dari kulitnya di sini saja kamu belum paham mengapa kamu meneliti ini. Gitu ya. Penelitiannya sangat bagus, tapi kamu harus paham alasan kuat ya di dalam meneliti ini. Kamu memilih suara burung itu harus ada alasan kuatnya. Sebenarnya itu sudah ditulis di latar belakang, cuman di dalam penjelasan nggak keluar. Ya, itu yang pertama. Jadi kamu harus lebih memahami apa yang sedang kamu teliti ini. Oke? Ya, pertanyaan kedua. Yang kedua, mengapa kamu memilih metode convolutional neural network? Alasannya. Baik, akan saya jawab Pak. Kenapa alasannya memilih CNN atau convolutional neural network? Karena kebanyakan untuk klasifikasi terutama suara ya Pak. Karena kan sebelumnya saya kan mengambil dari beberapa referensi, memang kebanyakan dari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya itu menggunakan metode CNN itu sendiri Pak. Dan CNN itu banyak diimplementasikan di deep learning maupun machine learning Pak. Nah, kebetulan pada deep learning itu kan sudah dibahas oleh Gusti. Nah, sedangkan saya mengambil machine learning Pak. Dan kebanyakan untuk CNN itu bisa mengolah citra digital Pak, dalam klasifikasi citra digital. Seperti itu sih Pak alasannya. Si Gusti juga pakai CNN kan? Iya, betul Pak. Lalu bedanya apa yang kamu lakukan? Perbedaannya di implementasinya ya Pak. Kalau implementasi Gusti kan CNN itu untuk di deep learning menggunakan Python. Nah, sedangkan saya di machine learning menggunakan MATLAB Pak. Apa bedanya? Itu kan hanya tools. Perbedaannya kalau Gusti kan mungkin kalau di deep learning saya kurang paham juga sih Pak, deep learning itu sistemnya seperti apa. Nah, sedangkan kalau di machine learning itu sendiri, karena kan di sini saya melewati dua proses Pak. Pertama tuh saya harus mengolah si suaranya itu menjadi sinyal spektrogram Pak, dalam bentuk dua dimensi, yang semula dalam bentuk satu dimensi yaitu suara, dikonversi menjadi dua dimensi Pak, dalam bentuk gambar. Seperti itu sih Pak. Paling perbedaannya saya mengambil dari citra digitalnya itu Pak, dari suaranya itu
saya ambil dari sinyal spektrogram itu, nanti dari situ saya klasifikasinya menggunakan MATLAB, Pak. Itu sih, Pak. Tadi kamu bilang citra digital, maksudnya apa ya? Citra digital itu maksudnya ini, Pak, citra 2 dimensi, Pak, gambar, dalam bentuk gambar. Jadi kamu nanti akan mengolah gambar? Iya. Kan datanya itu kan data suara burung itu kan dalam bentuk suara, Pak. Nah, karena kan di machine learning itu sendiri tidak bisa mengolah data satu dimensi kan, Pak, di CNN itu. Makanya nanti dari data satu dimensi itu dikonversi menjadi data 2 dimensi, Pak, yaitu dalam bentuk citra digital atau gambar. Jadi yang kamu olah suaranya apa gambar? Suara yang sudah diolah menjadi gambar, Pak. Nah, dari gambar itu nanti akan saya olah lagi. Jadi keputusannya berdasarkan suara atau berdasarkan gambar? Dari gambarnya itu, Pak. Gambar yang sebelumnya data suara, seperti itu sih, Pak. Jadi ada suara, kamu jadikan gambar. Gambarnya itu spektrogram. Iya, betul, Pak. Nah, gambar itu yang mau kamu olah. Iya. Wah, ini perbaikan judul nanti. Klasifikasi gambar spektrogram. Klasifikasi gambar spektrogram berdasarkan suara burung menggunakan machine learning untuk peringatan dini kebakaran hutan. Tapi kalau judulnya klasifikasi suara, berarti yang diolah suara. Kamu yang diolah gambar, citra. Jadi judulnya nanti mengalami perbaikan menjadi klasifikasi citra spektrogram berdasarkan suara burung menggunakan machine learning untuk peringatan dini kebakaran hutan dengan convolutional neural network. Gitu kan? Iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Oke ya, jadi kita clearkan dulu apa yang kamu teliti, apa yang kamu lakukan gitu ya. Oke, jadi bedanya kalau Gusti suaranya yang diolah. Kalau kamu gambar spektrogram yang diolah, begitu. Iya, sebenarnya sama-sama suara, Pak. Cuman kan karena di dalam machine learning itu nggak bisa mengolah data satu dimensi, Pak. Jadi Iya, makanya kenapa paham. harus dikonversi lagi sih, Pak? Itu sih sebenarnya. Paham, iya paham saya. Sebenarnya ini kan mirip saja. Misal begini, kalau kamu tahu pengolahan citra ya, kita ada kamera nih, ya misalnya nih, saya shoot sebuah jalanan itu mobilnya kan itu nggak berhenti ya, jalan gitu ya, jalan itu kan mobilnya. Lalu saya ingin mencoba mengklasifikasi ini jalanan ini macet atau enggak. Ada dua cara. Saya pertama menghitung jumlah ya kendaraan yang terdeteksi dalam satu waktu yang bersamaan berdasarkan video. Jadi mengcounting jumlah kendaraan yang terdeteksi, atau saya capture jalanan itu, ya capture, saya foto. Kemudian nanti dari capture itu akan dihitung kepadatannya. Ada dua cara. Nah, sama aja dengan yang kamu lakukan. Gitu. Ya. Kamu mengolah dari gambar spektrogram, di mana gambar itu dihasilkan dari suara. Ya nggak? Iya, iya, Pak. Ya, nah, beda kan? Kalau Gusti kan suaranya yang diolah sama dia. Kalau kamu gambar spektrogram yang diolah. Ya kan? Iya. Ya, nggak masalah. Berarti kan di situ perbedaan penelitian kamu dengan Gusti. Ya. Nah, maka dari itu penekanan dari judul, begitu juga nanti ke dalam penelitiannya juga harus menjelaskan bahwasanya kamu konsentrasinya adalah pengolahan citra spektrogram berdasarkan suara. Nah, atau pengolahan citra spektrogram yang dihasilkan dari suara burung. Gitu. Nggak ada masalah citranya apapun
nggak masalah. Mau dia citra spektogram, mau nanti itu citra apa namanya, citra satelit misalnya gitu, nggak ada masalah. Citra itu kan banyak jenisnya. Bahkan kalau di basis data spasial itu citra itu berlapis, ada yang vektor, ada yang raster gitu. Jadi apa namanya nanti perlu diperbaiki saja ya di penelitian ini, lebih tekankan kepada pengolahan citra spektogram hasil dari suara burung gitu. Oke. Ya. Jadi itu ya. Baik, Pak. Nah, baru kelihatan machine learning-nya. Jelas beda dengan deep learning. Ya. Oke. Terus saya coba masuk ke bab 2 gitu ya. Memangnya selain CNN nggak ada ya? Apa harus pakai CNN gitu? Perbandingan dengan metode sejenis nggak ada ya? Kalau untuk metode, izin menjawab ya Pak. Kalau Ya, untuk silakan. metode-metode yang lain yang sudah saya baca, sebelum kan saya menggunakan K-means ya Pak, untuk klasifikasi. K-means. Iya. Okay. Cuman mungkin kalau menggunakan K-means kurang Pak untuk diimplementasikan ke dalam pengolahan citra digital ini di machine learning itu. Jadi dan kebanyakan referensi saya itu di dalam machine learning atau deep learning itu menggunakan CNN dalam klasifikasi, terutama klasifikasi suara. Jadi itu alasannya Pak, kenapa saya menggunakan CNN sih Pak. Jadi suara apa citra sebenarnya? Saya balik lagi ya. Untuk enggak berputar di situ terus nanti. Iya. Maksudnya untuk klasifikasi suara, terutama suara burung ini Pak. Kan banyak tuh penelitian sebelumnya tuh yang sudah saya paparkan di bab 2 itu kan mengenai recognition, pengenalan suara burung ya Pak. Jadi itu sebenarnya ini landasan saya Pak, kenapa saya menggunakan CNN. Karena kebanyakan penelitian terdahulu itu menggunakan CNN Pak untuk pengolahan citra suara. Citra suara menggunakan CNN. Penelitian yang mana? Bisa ditunjukin nggak di tabel research gap? Ada Pak, hampir semuanya sih Pak menggunakan CNN. Nomor berapa? Ya, citra ada suaranya di mana? nomor 4 Pak. Nomor 4. Large scale bird sound classification using convolutional neural network. Ya, kan? Menggunakan metode CNN pada klasifikasi suara burung dengan melakukan identifikasi suara melalui sinyal suara yang telah diubah menjadi spektrogram. Jadi yang diklasifikasi sebenarnya spektrogramnya kan begitu ya. Iya. Nah ini kalau sudah ada penelitian ini, bedanya apa dengan kamu? Bedanya apa nomor 4 ini? Implementasinya sih Pak sebenarnya perbedaannya. Maksudnya implementasi itu gimana? Implementasinya mungkin kalau dia menggunakan deep learning ya Pak, dalam penelitian dia. Perbedaannya itu sih Pak di bagian implementasinya. Dia menggunakan deep learning, saya menggunakan machine learning sih Pak. Dan sama outputnya sih, kalau dia kan hanya sebagai cuman pengklasifikasian aja sih Pak. Pengenalan suara burung aja, pendeteksian. Jadi dia cuman jadi dia klasifikasi suara burung itu cuman kayak menentukan jenis burungnya Pak. Misalkan dia klasifikasi suara A, ini untuk burung apa, suara B itu suara burung apa. Kayak gitu sih Pak perbedaannya. Oh, jadi dia hanya untuk mengenali suara burung. Ya, betul. Jenis burung berdasarkan suaranya. Iya. Burung apa nih, perkutut misalnya, burung kutilang, burung gereja gitu. Maksudnya begitu. Iya, kebanyakan penelitian sebelumnya sih kayak gitu sih Pak. Hanya sebatas untuk pengenalan suara burung aja Pak. Nah, yang kamu lakukan? Saya kan mengambil
parameter dari jenis suara burung dalam keadaan yang berbeda Pak, yaitu normal sama terancam. Jadi pasti Jadi kan kalau perkutut terancam bagaimana? suaranya kan dilihat, pasti kan Tidak masing-masing suara itu kan, terancam. ya masing-masing suara itu kan pasti kan suara normal dan terancam itu kan pasti akan beda Pak, nanti sinyal spektrogramnya seperti apa. Ya. Jadi itu yang mau kamu lakukan ya? Iya Pak. Ya menarik sih. Jadi kamu lebih berbeda dengan yang lainnya. Oke. Di sini ada tahapan ekstraksi fitur ya di bab 3. Itu maksudnya apa? Ekstraksi fitur, nah itu Pak. Ekstraksi fitur itu untuk mengubah Pak yang tadi citra suara dalam bentuk satu dimensi, itu dikonversi menjadi citra dua dimensi Pak, citra gambar. Mas, citra itu artinya apa sih? Citra itu artinya apa? Kamu dari tadi ngomong citra suara. Citra itu artinya apa? Bukan Bayu Citra Lestari kan? Bukan Pak. Citra itu siapa? Pacar kamu? Apa siapa Citra itu? Apa Citra itu? Nggak, ini maksud saya biar kamu nggak salah paham gitu ya. Citra itu apa? Soalnya kalau di pikiran Pak Yada, citra itu image. Citra itu bahasa Indonesia, arti dari bahasa Inggris image. Nah, ya, saya baru lihat sih Pak, baru ingat juga. Maksudnya citra itu gambar sih Pak sebenarnya. Jadi citra itu apa? Citra itu sebenarnya sama dengan kayak gambar. Citra itu gambar. Citra adalah gambar. Ya. Jadi Bayu gambar Lestari. Enggak juga sih Pak, kalau di nama beda lagi. Beda lagi Pak. Iya. Jadi citra adalah gambar. Iya Pak. Untuk gambar. Kalau citra suara berarti gambar suara. Kurang lebih kayak gitu sih Pak. Cuman mungkin saya salah penyebutan. Suara itu bukannya frekuensi ya? Ya, frekuensi Pak. Sinyal, gelombang. Sinyal. Ya. Ya kan? Ya. Kalau sinyal itu kan beda datanya dengan gambar. Iya, betul Pak. Gambar kan pixel. Ya. Ya. Gimana ini? Hah? Gimana? Ya, Pak, mungkin urutan 1-0-nya kan beda antara gambar dengan apa? Sinyal suara analog. Itu kan kalau diubah jadi digital kan dia kan ada 1-0-1-0-1-0-1-0-nya. Ya kan kalau gambar itu 1-0-nya itu susunan atas RGB. Beda, Mas. Oke. Iya, Pak. Iya, toh. Ya, mungkin itu nanti akan memperbaiki keseluruhan proposalmu loh. Kamu di sini banyak menulis citra suara, Mas. Oh iya. Oke. Tuh, banyak ada kesalahan di situ ya. Iya. Mengubah citra suara satu dimensi menjadi citra gambar. Mungkin maksudnya bukan citra suara, sinyal suara yang direpresentasikan ke dalam spektrogram. Begitu kan? Iya. Maksudnya begitu, Pak. Iya. Cuma mungkin salah implementasinya aja sih. Implementasi tulis. Ya. Oke, misalnya gini, nanti kamu sudah dapat nih spektrogramnya. Jadi nanti setiap burung ada spektrogram masing-masing begitu ya? Iya, Pak. Oke. Nanti dataset kamu berarti apa dong? Dataset kamu apa? Gambar burung atau si gambar ini Pak, gambar sinyal spektrogram ini Pak. Berarti gambar spektrogramnya itu dataset kamu. Iya Pak, betul Pak. Ya. Itu nanti minimal berapa Mas? Berdasarkan yang udah saya mungkin sama Gusti ya Pak, kan total itu keseluruhan itu ada 480 sampel suara Pak. Masing-masing burung itu 120 suara Pak, yang terbagi antara suara normal dan terancam. Kira-kira jumlah total suaranya adalah suara normal masing-masing burung itu 60 dan terancam itu 60 Pak. Oke. Terus MFCC ini apa Mas? MFCC-nya itu ini Pak, metode untuk pengkonversiannya itu Pak.
dari Konversi apa, Mas? suara, dari apa tuh? Dari sinyal suara, dari suara menjadi citra digital, Pak, atau gambar. Itu dikonversi dulu. Iya. Kenapa itu dimasukin ke dalam penelitian kamu, Mas? Karena itu sebenarnya metode untuk ekstraksi ini sih, Pak, ekstraksi suaranya itu sih, Pak. Saya pakai Nah, metode. maksud saya begini, kan kamu kan apa namanya data setnya adalah apa namanya citra spektrogramnya, ya kan? Nah, kenapa kamu masukin juga di dalam proses penelitian kamu itu proses mengubah apa namanya suara burung menjadi gambar spektrogram? Kenapa? Nah. Panjang dong penelitian kamu ini sebenarnya. Sebenarnya nggak panjang sih, Pak. Maksudnya si MFCC itu sebenarnya metode untuk pengubahan si suaranya itu menjadi citra digitalnya, Pak. Lebih ke metode itu sudah satu penelitian, Mas. Mengubah apa suara burung, ya, rekaman suara burung kan nanti kan isinya kan menjadi spektrogram, itu udah satu penelitian tersendiri. Itu satu riset sendiri. Oke. Itu nanti ada pengukuran tingkat presisinya, pengukur noise-nya, gitu. Itu sudah satu penelitian. Terus kamu sambungin lagi penelitian kamu mengolah spektrogram. 2 kali, Mas, kamu melakukan proses yang rumit. Mengubah sinyal suara ke gambar spektrogram, itu sudah satu penelitian tersendiri. Pakai metode MFCC ya? Iya, Pak. Ya, itu sudah satu metode. Terus dari gambar spektrogramnya diklasifikasi nih. Ini terancam atau tidak. Menggunakan CNN, itu sudah satu metode lagi. Ada 2 metode di sini, Mas. Oke. Jadi mungkin, baik. Berarti di penelitian ini mungkin, oke. Nggak perlu harus dilampirkan sih berarti, Pak. Oke. Enggak, makanya saya tanya kamu. Ya kalau seperti itu panjang nanti penelitiannya. Gitu kan. Nanti kamu ngukur spektrogramnya ini, ya, tingkat kesesuaian spektrogramnya, gitu. Noise-nya, nanti ada noise reduction. Wah, banyak, Mas. Cukup aja itu dilakukan oleh Gusti. Gusti udah lakukan itu. Udah dibahas, dikupas kemarin tuh sama ahli dari Universitas Bumi Darussalam. Siap. Dikupas habis sih itu. Nah, saran Pak Yada, kamu nggak usah bahas itu lagi. Sudah aja itu dari hasil penelitian Gusti yang kamu referensikan. Nah, yang kamu lakukan, fokus aja mengolah spektrogramnya itu menjadi dapat diklasifikasi gitu. Jadi sehingga nanti ketika implementasi kita nggak ada lagi bertanya, oh bagaimana nanti noise-nya, bagaimana nanti ini itunya. Kita nggak bertanya itu. Kita akan fokus bagaimana kamu menganalisis spektrogramnya itu. Bagaimana membandingkan misalnya spektrogramnya menggunakan kurva yang landai gitu. Tingkat kepadatannya, gitu. Tingkat kerenggangannya, gitu. Banyak datanya gitu. Nanti itu yang akan dikulik gitu ketika di hasil. Itu fokusnya itu. Ya. Oke, siap. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, gitu ya. Biar kamu juga nanti nggak berat nanti penelitiannya kamu nggak selesai nanti. Oke, Jadi siap. ada pertanyaan noise-nya gimana? Kok noise-nya ini nggak diredus? Padahal bukan itu penelitian kamu. Tapi kamu masukin ke dalam tahapan penelitian kamu, itu masalahnya. Ya, oke. Nah, kalau Gusti kan dia fokus ke sinyal suara, dia klasifikasi, udah. Sedangkan kamu, sinyal suara, jadi spektrogramnya diklasifikasi. Wah, 2 hal gitu. Mendingan kamu fokus ke keduanya aja. Yang proses pertama, nanti kamu bisa ceritakan, mereferensi ke penelitian sebelumnya. Oke, siap. Baik, Pak. Begitu saran saya. Nah, nanti coba kalau memang seperti itu nanti arah penelitiannya sehingga nanti ketahuan nih kalau kita di dalam satu bangunan penelitian nanti Pak Handi sebagai top leadernya nanti positioning Gusti itu di mana, positioning kamu di mana, ketahuan nanti
oh Gusti sudah melakukan ini Pak, saya jangan lakukan ini juga kan, udah tadi Gusti lakukan, kita lakukan yang lain, ya lanjutan dari Gusti. Jadi nanti kelihatan kontribusi kamu dan Gusti gitu. Jadi nanti kalau mau publikasi paper, Gusti duluan yang publis, nah nanti kamu mereferensi, mensitasi papernya Gusti. Wah itu. Oke, siap. Baiklah. Keren itu, ya. Ya. Oke. Nanti kalau Gusti Q1, ya kan, kamu Q2, kan? Bagus. Ya. Oke, Itu aja dari saya. Pak Andi, makasih waktunya. Terima kasih. Oke. terima kasih Pak Yada. Baik, terima kasih Bapak Yadara Puloh sudah bertanya mengenai proposal skripsi yang dilakukan atau yang dipropos oleh Saudara Wahyu Satriaji. Sekarang kita mempersilakan Bapak Ade Saputra sebagai penguji kedua untuk bertanya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Handi. Selamat siang, Wahyu. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Oke, selamat ya. Saya ucapkan ya kamu sudah bisa maju untuk proses sidang proposal ya. Mudah-mudahan masukan-masukan dari kami ya, dari Pak Yada tadi dan saya berikutnya akan sangat membantu kamu ya untuk dapat menyelesaikan skripsi kamu ya. Oke, ada beberapa catatan yang sudah saya buatkan di sini. Yang pertama saya masuk ke abstrak dulu ya. Di sini sebenarnya kamu kurang memperjelas saja sih. Ada kalimat yang di sini yang saya highlight di sini. Namun pencegahan terjadinya kebakaran hutan dapat dilakukan dengan mempelajari perilaku satwa hutan. Langsung kamu tiba-tiba masuk, burung dapat berkomunikasi dengan anggota lain dari kawanannya melalui cuitan. Bagaimanakah satwa hutan yang lainnya? Nah, itu perlu kamu perjelas ya. Kalau misalkan memang kamu penekanannya kamu pilih ya dari sekian banyak satwa hutan itu adalah burung untuk penelitian kamu, ya udah kamu perjelas di abstraknya ya. Jangan tiba-tiba langsung dari satwa hutan loncat ke burung ya. Oke, siap Pak. Yang saya tanyakan satwa yang lainnya gimana nanti? Kan kasihan. Mereka punya peran juga ya. Oke, itu satu. Kemudian ya seperti Pak Yada tadi sampaikan terkait dengan citra suara, itu kalau saya cari itu ada 3 kali muncul tuh di dalam penulisan kamu ya, di halaman 10, 11 sama 30, halaman 25 sama 27 ada 4 kali ya. Di halaman 25 itu yaitu proposal dari bab 2 ya. Makanya itu tadi sudah disampaikan sama Pak Ayat, yaitu mohon perbaiki ya sesuai dengan masukannya Pak Yada ya. Kemudian masih di bab 1 terkait dengan in-text reference ya, itu usahakan jangan menggunakan simbol dan, yaitu di halaman 2 ya. Gunakan aja kata dan ya. Di sini ada ilahiyah dan ilogiri ya. Kemudian kita masuk ke bab 2, itu banyak banget saya temukan in-text reference kamu ya ada perlu perbaikan sih. Salah satunya yaitu karena kamu mention si nama penulis, usahakan kurungnya itu pada tahunnya saja ya, itu di tinjauan pustaka yang pertama itu ada masalahnya juga ya. Yang kedua di paragraf kedua juga begitu, ketiga juga ya, itu mohon diperbaiki ya. Saya sudah ada kasih highlight-nya, nanti kamu bisa baca kembali. Banyak hampir di seluruh
bab 2 ya. Saya temui permasalahan di in-text reference. Kemudian di bab 3 yang halaman pertamanya, halaman 19, itu ya walaupun ini mungkin kamu kurang menganggap ini kesalahan sedikit nih. Nah, itu di gambar 3.1 itu ada garis yang sebenarnya tiba-tiba muncul tuh ya di metodologi penelitian. Iya kan ya. Nah, itu garisnya kan nggak ada makna kan. Nah, itu kamu hilangkan ya. Antar pikiran. Di gambar 3.1 ya, Pak? Tuh, kemudian di tabel 3.1 itu kaitannya dengan gambar. Ini sama dengan Gusti kemarin. Sumbernya mohon diberikan. Ya ini coba nanti kamu komunikasikan dengan pembimbing pertama ya. Apakah sumbernya itu ditempatkan di bawah gambar atau seperti apa? Oh iya Pak, mohon izin Pak. Di bab 3 saya, di 3.1 itu, saya sudah menyertakan sumber sih Pak. Ya itu, makanya tadi saya sampaikan. Coba kamu komunikasikan dengan pembimbing, baiknya seperti apa? Apakah di bawah dalam tabelnya, di bawah gambar, ataukah di dalam paragraf? Ya, karena kalau saya pribadi sih, ya baiknya sih di bawah gambar kalau saya pribadi, tapi ya itu nanti coba kamu komunikasikan dengan pembimbing pertama ya. Kemudian di sini di halaman 23. Di sini kamu ada menampilkan source code ya? Iya Pak. Ini data. Iya, di sini nggak jelas nih, maksudnya dia masuk dalam bentuk gambar kah atau source code kah, keterangannya seperti apa? Oke. Saya nyertain sumbernya aja sih Pak itu. Iya, itu perlu diperjelas ya. Dia sebagai gambar kah, misalkan gambar. Ya boleh aja, itu kan kembali ke kamunya dalam menggunakan referensi. Ya, apakah ini berupa gambar, misalkan gambar 3 titik berapa ya, ini adalah code yang dari fungsi tersebut gitu, itu boleh ya. Atau yang lainnya terserah ya. Kemudian di halaman 25 itu mohon gambarnya agak diperbesar lagi ya, maksudnya untuk memudahkan orang dalam membaca. Ini kecil, ya lumayan agak kecil sih ya, jadi biar lebih jelas. Terus kalau bisa jaraknya antara paragraf atas sama bawah diberi jarak lah, jangan mepet banget. Kemudian di halaman 26 itu gambarnya kamu ambil dari source kan, source luar ya? Iya, dari luar Pak. Itu sumbernya ya. Oke. Sumber gambar ya. Kemudian halaman 31 juga gitu, gambarnya kamu ngambil dari lain kah? Iya, beberapa gambar saya ngambil dari e-book dan source internet sih. Iya, itu juga ya, mohon disertakan di keterangan gambarnya. Halaman 32 juga begitu ya. Kalau misalkan memang gambarnya kamu dari luar, 33 juga begitu, 34 juga begitu. Oke, kalau dari saya itu dulu ya yang saya temui. Nanti kalau ada tambahan lagi nanti saya kabari. Ya, demikian Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Oke, terima kasih banyak Pak Adi Saputra. Saya persilahkan untuk Pak Budi. Mungkin ada pertanyaan Pak Budi? Nggak ada. Pak Yadarullah mungkin ada tambahan? Nggak ada. Pak Ade, ada tambahan lagi? Sudah, itu aja dulu. Sudah ada? Nggak ada ya. Oke, baik. Saudara Wahyu Satria Aji, setelah selesai sesi tanya jawab ini, saya persilahkan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Kami Dewan Penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan untuk menjadi skripsi. Silakan standby di sana
Sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Oke, baik, Andi. Saudara Wahyu Satria Aji, berdasarkan rapat Dewan Penguji dan dosen pembimbing, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul dengan judul klasifikasi suara burung menggunakan mesin learning untuk peringatan dini kebakaran hutan menggunakan konvensional neural network dinyatakan disetujui untuk dilanjutkan dalam skripsi. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy proposal skripsi yang nantinya akan dikirim ke saudara. Revisi ditunggu dalam batas waktu maksimal 2 minggu dari sidang hari ini. Demikian sidang proposal pada hari ini. Terima kasih kepada dosen bimbing 2, para Dewan Penguji, dan Saudara Wahyu Satria Aji. Demikian, selamat siang semuanya. Terima kasih. Ya udah, silakan.